Halo teman-teman semua. Banyak yang mengira agnostisisme itu hanya terbatas pada isu-isu ketuhanan. Seperti masalah apakah Tuhan itu ada atau tidak, ataupun segala tetek bengeknya ya yang berkaitan dengan ketuhanan seperti surga neraka, ya, hari penghakiman, kebangkitan badan dan sebagainya. Banyak yang mengira bahwa agnostisisme tuh hanya terbatas pada hal-hal seperti itu, dimana seseorang bersikap agnostik ketika ditanya soal Tuhan itu ada apa tidak, dia akan menjawab dia tidak tahu. Begitu pula apakah ada kehidupan setelah kematian, apakah ada surga atau neraka atau ada roh, seorang agnostik akan menjawab dia tidak tahu. Jadi agnostisisme ini sering dipahami sebatas pada masalah-masalah ketuhanan dan segala tetek bengeknya. Nah, padahal kalau kita melihat sebenarnya kan istilah agnostisisme ini istilah yang berasal dari Thomas Huxley ya pada abad 18-19, di mana dia menciptakan istilah itu sendiri eh, karena dia merasa dia ini tidak bisa dikelompokkan baik sebagai teis ataupun ateis ya. Karena saat itu kan lagi ramenya debat antara ateis versus teis ya. Nah, Thomas Huxley ini merasa dia ini bukan di kedua kubu ini. Karena bagi dia ada atau tidak adanya Tuhan itu dia tidak tahu gitu. Maka dia menciptakan istilah agnostik. Nah, kata agnostik itu artinya tidak, dan gnostik itu artinya pengetahuan atau tahu. Jadi agnostik itu adalah tidak tahu, artinya kayak gitu. Jadi seorang agnostik itu seorang yang tidak tahu soal apakah Tuhan ini ada apa tidak. Tapi sebenarnya ajaran agnostisisme ini sudah ada sejak jauh sebelum Thomas Huxley ya. Misalnya Sectus Empiricus, misalnya dia juga seorang salah satu pengikut aliran Pyrrhonisme, salah satu aliran filsafat Yunani kuno yang terkenal dengan skeptisisme yang radikal. Itu juga memiliki basis pemikiran seperti agnostiknya Huxley ini ya. Begitu pula di India kuno ada namanya aliran Ajenana yang salah satu gurunya itu adalah Sanjaya Belatiputa yang hidup satu zaman dengan Sang Buddha dan Mahavira. Nah, itu juga aliran agnostik ya. Karena kata Ajenana itu sendiri juga artinya tidak tahu. Jadi Ajenana dalam India dan agnostik itu memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu tidak tahu. Nah, meskipun agnostisisme sering dipahami terbatas hanya pada masalah-masalah ketuhanan, sejatinya agnostik ini bisa menjadi sikap yang umum untuk semua problem-problem filsafat ataupun untuk semua pertanyaan-pertanyaan filsafat. Ada banyak pertanyaan filsafat, misalnya apakah Tuhan itu ada apa tidak, itu salah satu pertanyaan filsafat. Kita bisa bersikap agnostik di situ dengan mengatakan kita tidak tahu. Tapi juga bukan hanya terbatas pada isu ketuhanan kita bisa bersikap agnostik. Misalnya, bagaimana segala sesuatunya ini terbentuk, asal-usul atau asal mula dari segala keberadaan. Mengapa ada segala sesuatu dibandingkan tidak ada apapun misalnya. Why there is something rather than nothing. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pun kita juga bisa bersikap agnostik. Kita juga bisa mengatakan bahwa kita tidak tahu apa jawabannya gitu. Begitu pula spekulasi-spekulasi filosofis yang lain ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan filsafat yang lain. Misalnya, bagaimana cara terbaik untuk mengatur masyarakat? Jawabannya ya, kita bisa bersikap agnostik, kita tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk mengatur masyarakat. Apakah moralitas itu suatu yang bersifat subjektif, objektif, atau konstruktif? Kita bisa bersikap agnostik dengan mengatakan bahwa kita tidak tahu apakah moral itu adalah suatu yang subjektif, objektif, ataupun konstruktif. Begitu pula ketika ditanya apakah hidup ini memiliki suatu makna atau tidak,
kita juga bisa bersikap agnostik dengan mengatakan kita tidak tahu apakah hidup ini memiliki suatu makna atau tidak. Dan begitu seterusnya ya. Di mana permasalahan-permasalahan filsafat bisa kita jawab dengan sesimpel menjawab kita tidak tahu. Dan justru di sini saya melihat posisi agnostik ini adalah posisi yang suatu posisi kerendahan hati secara intelektual karena mengakui keterbatasan pengetahuan dan karena itu tidak mau terburu-buru menarik suatu kesimpulan ataupun membuat suatu pandangan tertentu, karena itu memilih untuk menjawab tidak tahu. Bahkan seorang agnostik pun akan tetap menjawab tidak tahu untuk pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya seperti self-refuting ya. Seperti misalnya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak tahu? Juga seorang agnostik bisa menjawab bahwa saya pun tidak tahu bagaimana saya bisa tidak tahu, kayak gitu. Jadi pertanyaan apapun soal filsafat, jawabannya bisa saya tidak tahu. Dengan menjawab saya tidak tahu seperti ini, di satu sisi kita bisa rendah hati dengan mengakui keterbatasan pengetahuan kita. Di sisi lain kita tidak mengambil suatu sikap ataupun posisi tertentu dalam isu-isu filsafat. Di sisi lain kita dapat bisa secara bebas menganalisis, mengkaji dan mengkritik semua pandangan yang ada sejauh ini, tanpa kita sendiri menawarkan suatu pandangan atau kalau bahasanya Arya Nagarjuna pratijana atau proposisi ya, menawarkan suatu proposisi. Jadi saya pikir sikap agnostik ini justru sikap yang masuk akal gitu, karena ya bukan dalam artian masuk akal juga ya. Justru sikap agnostik ini sikap yang lebih baik ya, kalau saya sendiri menganggap itu lebih baik, karena dengan demikian saya tidak terikat dengan pandangan tertentu, saya tidak harus memiliki suatu pandangan tertentu, dan saya tetap bisa menjawab semua pertanyaan filsafat, bahkan dalam isu-isu yang pelik sekalipun dengan menjawab tidak tahu, bahkan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya self-refuting sekalipun, seperti bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak tahu, saya tetap menjawab saya tidak tahu, begitu. Dengan demikian saya dalam diskusi-diskusi filosofis tidak memiliki suatu pandangan tertentu yang dapat diserang, tapi sebaliknya saya dapat menyerang, mengkaji, menganalisis dan memperdebatkan isu-isu filosofis yang ada dan posisi-posisi filosofis yang ada. Misalnya saya bisa menyangkal baik kapitalisme, komunisme ataupun perpaduan antara keduanya, yaitu perpaduan sistem kapitalis dan komunis misalnya. Saya bisa menyangkal, menolak, menganalisis ataupun mempertanyakan tiga pandangan tersebut. Tapi kalau saya ditanya lantas solusinya apa, ya saya bisa menjawab saya tidak tahu solusinya apa. Saya hanya mempertanyakan asumsi dari tiga sistem tersebut, yaitu komunisme, kapitalisme atau perpaduan antara keduanya. Begitu pula ketika ada yang bertanya kepada saya, apakah ada makna objektif dalam hidup, saya bisa menyangkal ataupun mempertanyakan baik pandangan yang menganggap ada makna objektif dalam hidup ataupun pandangan yang menganggap tidak ada makna objektif dalam hidup. Ya kedua-duanya bisa saya sangkal gitu, tanpa saya sendiri menawarkan satu pandangan alternatif. Jadi kalau saya ditanya lantas menurutmu kalau makna objektif dan makna subjektif itu tidak ada kedua-duanya, atau kamu sangkal atau kamu pertanyakan keduanya, lantas menurutmu apa nih posisi yang mau kamu ambil, ya saya bisa menjawab saya tidak tahu, kayak gitu. Dan toh sebenarnya kan tidak ada salahnya kalau kita mengatakan kita tidak tahu, toh kan tidak harus semua pertanyaan kita jawab seolah-olah kita tahu. Kalau memang kita tidak tahu, ya kenapa kita harus menjawab bahwa kita tahu? Dan kenapa juga harus ada solusi atau alternatif kalau kita menyangkal atau mempertanyakan semua pandangan yang ada? Demikian teman-teman semua. Terima kasih.